Kenapa sih Mas, waris itu harus dibagi? Oke, pertama jadi waris, kenapa dia harus dibagi adalah karena pertama itu untuk boleh-boleh saja membicarakan tentang warisan walaupun si pewaris masih hidup, tetapi itu masih dibicarakan saja. Tapi kadang-kadang yang terjadi di masyarakat itu terlalu lama atau terlalu pendek waktunya. Belum dimakamkan juga ngomongin soal bagian warisan. Walaupun itu boleh-boleh saja bahwa itu dibicarakan, kemudian dibagi itu boleh-boleh saja. Hanya saja yang pertama kalau itu terlalu pendek kadang-kadang kita akan menimbulkan konflik. Mas Kahar, hari ini kita mau ngomongin kelanjutan dari hukum keluarga nih Mas, lebih khususnya itu adalah hukum waris. Nah, karena kita lagi ngomongin kelanjutan waris nih, karena kan sebenarnya waris itu ada banyak hal yang mungkin nanti bisa berkembang dari konflik ya Mas, di kemudian hari. Nah, kita mulai ya Mas. Oke. Nah, kenapa sih Mas, waris itu harus dibagi? Oke, pertama jadi waris, kenapa dia harus dibagi adalah karena pertama itu untuk menghindari konflik. Jadi konflik keluarga ini banyak sekali datangnya dari soal waris. Jadi begitu, bahwa entah itu waris apapun ya, entah itu bentuknya harta atau bahkan bentuknya utang dan seterusnya, itu dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga. Jadi kalau waris ini tidak dibagi, itu akan bisa menimbulkan konflik. Karena semua orang merasa saya harus dapat, saya harus dapat, saya harus dapat. Nah, kalau tidak segera dibagi, apalagi didiamkan sampai bertahun-tahun misalnya, itu bisa konflik semakin besar. Pertama itu, yang kedua adalah itu kalau tidak segera dibagi, itu mengalami hak dari ahli waris. Jadi ahli waris itu memang punya hak untuk mendapatkan waris atau warisan dan seterusnya itu. Jadi memang dia mempunyai hak dari pewaris. Yang ketiga adalah kewajiban pewaris. Jadi kewajiban pewaris itu adalah dia menyediakan harta yang milik dia untuk kemudian nanti ketika dia sudah tidak ada dikembalikan. Jadi pada dasarnya secara hukum, kalau secara hukum sih adalah pertama untuk menghindari pertikaian, dan yang kedua adalah untuk si ahli waris ini mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang kan begitu. Jadi gitu ya Mas. Nah, pertanyaannya itu adalah kalau misalkan pewarisnya itu masih hidup, boleh nggak sih sebenarnya sebagai ahli waris meminta kejelasan nih pada pewaris, harta warisannya itu kayak gimana, atau kapan dibagi, atau bentuknya apa aja, kayak gitu. Oke, jadi pada dasarnya sih tidak ada undang-undang atau hukum yang mengatur apakah ketika pewaris masih hidup boleh nggak sih itu dibicarakan kan gitu, bicarakan waris dan tidak ada tidak ada yang mengatur atau peraturan yang mengatur. Pada dasarnya adalah boleh-boleh saja, boleh-boleh saja membicarakan tentang warisan walaupun si pewaris masih hidup, tetapi itu masih dibicarakan saja, belum dibagikan, kan begitu. Sekarang kalau dibagikan ketika pewaris masih hidup itu bukan harta warisan atau bukan pembagian waris, kan masih hidup. Jadi masih tertutup. Jadi ketika pewaris masih hidup, misalnya nih eh, harta warisannya dari ayah. Kalau ayahnya masih hidup, apakah kemudian ketika ayahnya itu membagi-bagikan hartanya itu, apakah itu disebut dengan bagi waris? Ya enggak. Itu disebut hibah ya? Itu hibah atau hadiah, kan begitu. Itu pun ada aturannya sendiri kan, ada peraturan mengenai hibah itu. Ada aturannya sendiri, waris itu juga ada aturannya sendiri. Jadi kalau kemudian pewaris ini, misalnya ayah tadi, dia membagi-bagikan waris kepada pembagian harta kepada anaknya, itu bukan sebagai pembagian waris. Jadi selama pewaris masih hidup, harta warisan ini masih tertutup. Ahli waris ini masih tertutup untuk mewarisi harta si waris. Nah, tapi mungkin nggak sih Mas, kalau, eee, ketika pewaris itu masih hidup,
pewaris itu sudah membagikan atau sudah mendiskusikan dengan ahli warisnya, waris-warisan apa yang akan didapatkan oleh ahli waris. Bisa saja, biasanya bisa lewat wasiat, kan begitu. Jadi dia mewasiatkan hartanya nanti akan diberikan kepada ini, dibagi ini, dan seterusnya, seterusnya. Tetapi penyerahannya itu setelah nanti pewaris meninggal. Jadi ketika si pewaris meninggal, wasiat ini, nah wasiat ini kan juga akan berlaku kalau udah meninggal kan si pewarisnya atau si pemberi wasiat, itu baru akan berlaku kalau si pemberi wasiat ini sudah meninggal. Kalau belum meninggal nanti bukan wasiat. Itu hanya pesan saja, tapi bukan sebagai wasiat. Di dalam wasiat ini bisa juga dia menyebutkan tentang pembagian waris. Nah, pembagian waris ini, apakah pembagian waris ini kemudian nanti benar-benar terjadi atau tidak, kita belum tahu, karena bisa aja Pak, selama orang ini masih hidup, pewaris ini masih hidup, dia bisa merubah lagi wasiatnya, bisa direvisi lagi atau dicabut wasiatnya dan seterusnya, itu bisa. Karena bagaimanapun juga seperti yang dulu pernah kita bahas, bahwa orang itu bisa kehilangan hak waris. Oh. Walaupun kan begitu, walaupun di wasiatnya itu ada misalnya, tapi dia bisa kehilangan hak waris dengan sebab-sebab tertentu. Dulu pernah kita bahas juga kan Iya. begitu. Ataupun juga bisa menolak warisan. Bisa juga dia menolak warisan. Itu ada mekanisme tertentu yang bolehkan atau memungkinkan bahwa seseorang itu dia menolak warisan yang dia terima, itu bisa. Nah, karena ini udah tadi karena pertanyaannya kan bisakah nih dibagi ketika masih hidup. Nah, karena pertanyaan itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya nih, Mas. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk pembagian waris? Apakah ketika pewaris itu masih hidup atau ketika pewaris itu sudah meninggal? Baik. Jadi tentu saja ketika pewarisnya sudah meninggal ya, yang namanya pembagian waris adalah ketika pewaris ini sudah meninggal. Tapi kadang-kadang yang terjadi di masyarakat itu terlalu lama atau terlalu pendek waktunya. Belum dimakamkan juga ngomongin soal bagian warisan. Walaupun itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja bahwa itu dibicarakan, kemudian dibagi, itu boleh-boleh saja. Hanya saja yang pertama, kalau itu terlalu pendek kadang-kadang juga akan menimbulkan konflik. Ini pewaris baru aja, misalnya orang tua baru aja meninggal, belum dimakamkan, bahkan belum dikafani dan seterusnya, sudah ngomong saja soal pembagian waris. Kadang-kadang itu ketidakarahan itu yang menjadikan konflik. Atau juga akan terlalu lama, Bertahun-tahun. bertahun-tahun, kemudian pada awalnya mereka nanti, akhirnya ketika harta ini sudah berubah nih nilainya dan seterusnya, ini dari konflik, satunya butuh banget, satunya dia menguasai, tanpa sadar ini dikuasai oleh salah satu ahli waris. Yang lain merasa, dong kamu kuasai, kamu nggak membagi hasil dari penguasaan harta warisan itu misalnya. Nah itu juga menjadi konflik. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara atau warga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Belum lagi kalau misalnya begini, kalau kemudian si pewaris ini meninggalkan warisan berupa beberapa bidang tanah nih, misal beberapa bidang tanah di beberapa tempat yang berbeda. Nah, kemudian ternyata nilainya itu berubah. Karena nilai itu tidak tetap kan, tanah itu bisa aja nilai itu ada yang turun, ada yang naik, ada yang tetap kan begitu, ada yang konstan gitu-gitu aja. Tetapi yang terjadi misalnya di tempat-tempat tertentu, misalnya di perkotaan itu kan naik tuh, atau satunya di daerah pesisir yang tiba-tiba tenggelam oleh banjir, rob dan seterusnya, ini jadi turun nilainya. Nah, walaupun luasnya sama 100 meter persegi misalnya masing-masing, tapi nilainya bisa naik turun. Nah, itu kalau kemudian tidak segera dibagi di awal, itu akan terjadi seperti itu, akan menimbulkan konflik. Karena misalnya dulu pas ketika pewarisnya masih hidup, ya nanti kamu dapat tanah yang sana, nanti kamu dapat yang sana, kamu dapat yang sana. Nah, itu kan belum kemudian dibagi secara resmi, kan begitu, secara
otentik, ada akta otentik, bagian waris dan seterusnya. Ketika sudah meninggal tuh warisnya, mereka masih, nanti ya, nanti. Padahal itu masih menjadi harta warisan, belum menjadi harta masing-masing gitu, karena belum dibagi. Iya, karena belum dibagi. Nah, akhirnya dan komplain, nggak mau kalau sana, sana untuk nggak laku, kemudian nggak ada nilainya, dan ini sudah naik tinggi, harusnya aku dapat sana, kan yang paling tua, dan seterusnya. Apalagi ada perempuan, laki-laki yang bagiannya Beda juga. kalau menurut hukum agama, hukum Islam, hukum bisa berbeda-beda kan begitu. Nah, itu akan menjadikan konflik lagi, timbullah konflik kalau tidak segera dibagi. Jadi waktu yang tepat adalah ketika pewaris sudah meninggal, sudah dimakamkan, kemudian urusan administrasi ini sudah selesai, ada akta kematian, kemudian ada surat keterangan waris, surat keterangan ahli waris, itu segera dibagi agar kedepannya tidak terjadi konflik. Karena harus diakui ya bahwa beberapa kasus yang datang ke kita, yang datang ke kantor kita untuk baik itu berkonsultasi sampai kemudian berperkara di pengadilan, itu adalah karena terlalu lama membagi waris. Keterlambatan lah kalau kita bisa mengatakan, itu terlambat. Karena beberapa kasus itu pembagian waris tidak juga dilakukan, bahkan ketika ahli warisnya sudah memiliki keturunan, bahkan ahli warisnya sudah meninggal ya, menjadi ahli waris generasi kedua Atau generasi ketiga. dulu dari kakeknya, ahli itu warisan dari kakeknya. Dulu ketika ayahnya masih hidup, mereka nggak mempermasalahkan, tapi begitu ayahnya atau ibunya itu sudah meninggal, anak-anaknya ini pada ribut, cucu-cucunya ini. Oke. Nah, gimana Mas? Terus ini kita lagi ngomongin kasus ya Mas. Gimana kalau misalkan dari harta warisan itu, misalkan lah, harta warisan itu adalah tanah. Dan tanah itu adalah tanah aktif nih, yang selalu digarap dan menghasilkan hasil bumi. Nah, tanah ini belum dibagi waris ketika pewarisnya itu sudah meninggal. Nah, harusnya itu kan hasil tanah dari hasil nilai bumi yang didapatkan dari tanah ini tuh kan juga masuk ke dalam harta warisan nih Mas. Karena kan berarti dia terus berkembang tuh. Tidak hanya nilai tanahnya, tapi juga hasil panen juga. Nah, kalau kayak begini itu, kalau misalnya pewaris sudah meninggal, bagaimana nih Mas? Apakah harus menggugat kah atau gimana? Jadi begini, kita belum tahu apakah dari awal itu ada perjanjian tuh mereka soal pengelolaan harta warisan itu kan begitu. Kalau memang tidak ada, ya tentu bisa kan nih, karena itu termasuk dari harta warisan. Dan dulu juga kita pernah membahas bagaimana kalau harta itu bentuknya perusahaan misalnya. Nah, sebenarnya kan berkembang atau menyusut atau berkembang kan begitu. Jadi itu tetap atau menjadikan utang. Nah, itu yang jadi repot kita kalau makanya kalau tidak segera dibagi, itu bisa menimbulkan itu. Bagaimana kalau kemudian harta warisan ini yang kemudian setelah dikelola, ya kalau kemudian pengelolaannya benar dan menghasilkan benefit, menghasilkan laba, itu oke lah, itu tidak ada masalah. Bagaimana kalau menghasilkan utang? Ya betul. Siapa yang menanggung utang itu? Nah, utang itu seharusnya dibagi juga kepada ahli waris. Nah, itu juga masih bisa akan jadi perdebatan karena yang mengelola yang tidak mengelola, dia taunya adalah tanah misalnya, atau perusahaan, atau apapun, misalnya toko dan seterusnya. Bagaimana kalau itu menimbulkan utang? Nah, itu kan menjadikan konflik. Bukan saja konflik di antara internal keluarga, ahli waris, tapi konflik dengan orang lain karena utang itu melibatkan orang lain. Kan begitu. Nah, itu akan menjadi lebih rumit lagi permasalahannya. Ini saya kira penting sekali untuk segera membagi waris ketika persoalan administrasi yang harus segera juga diurus ketika meninggal menjadi terang gitu kan. Karena juga kemarin ada yang konsultasi itu, dia adalah anak dari orang gitu kan. Dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu, bahkan dia belum meminta surat keterangan kematian ketika orang tuanya meninggal. Nah, ini jadi kacau kan. Bahkan surat keterangan kematian itu belum ada, akta kematian ini belum ada. Sehingga nggak bisa dipecah waris. Nah, bagaimana bisa pecah waris orang kok akta kematian nggak ada? Kan begitu. Padahal dia misalnya anak satu-satunya, artinya dia kemudian bisa saja akan berkonflik dengan saudara-saudara ini kan begitu. Saudara-saudara yang pewaris. Iya betul gitu. Jadi potensi konflik itu semakin besar kalau
administrasi ini tidak segera diselesaikan. Nah, ini terakhir nih Mas, ada nggak sih Mas kasih tips buat orang-orang yang mau nih membuat wasiat dan tips nih kepada ahli waris yang ternyata tuh belum juga ada pembagian waris? Oke, jadi kalau kemudian soal wasiat ini ya, jadi wasiat ketika membuat wasiat tentu kita harus memahami mengenai hukum warisnya. Jadi hukum waris bahwa ini pembagiannya seperti ini biar lebih adil gitu kan, karena tidak semua pembagian yang rata itu adil. Karena setiap objek atau kemudian setiap subjek ahli waris atau objek warisannya itu bisa berbeda-beda nilainya, berbeda-beda kebutuhannya dan seterusnya. Ini saya kira itu penting sekali untuk memahami soal hukum waris ketika membuat wasiat, terutama wasiat yang berhubungan dengan waris ya. Karena tidak semua wasiat itu waris. Terus yang kedua, bagaimana soal bahwa yang sampai saat ini belum dibagi waris ini misalnya kata itu sebaiknya segera dibagi waris. Kalau kemudian memang tidak bisa secara kekeluargaan, bisa dilakukan gugatan di pengadilan. Jadi bisa diajukan ke pengadilan untuk melakukan gugatan waris. Jadi ada pengadilan yang menentukan yang mana yang lebih adil, mana yang lebih benar sesuai dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Jadi bisa segera diajukan ke pengadilan soal gugatan waris. Iya, dan kelebihannya adalah kalau misalnya kita ngajuin gugatan ke pengadilan itu lebih berkekuatan hukum tetap ya Mas? Ya, jadi ada Tidak kepastian hukum. tidak bisa diingkari oleh salah satu ahli waris kalau sedang terlibat. Makasih ya Mas tips